Kamu pernah nggak merasa bingung? Padahal gue ngerti soal keuangan, tapi kenapa masih bokek tiap akhir bulan? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang Indonesia udah tahu pentingnya menabung, paham soal bunga bank, bahkan ngerti sedikit-sedikit tentang investasi. Tapi anehnya, hidup mereka tetap penuh tekanan finansial. Ini bukan soal IQ atau berapa seminar yang kamu ikuti. Masalahnya lebih dalam dari sekedar tahu. Kita sering tertipu dengan ilusi literasi keuangan. Punya pengetahuan bukan berarti punya kebiasaan. Bisa jadi kamu ngerti cara kerja investasi, tapi tetap belanja impulsif setiap tanggal muda. Bisa jadi kamu tahu pentingnya dana darurat, tapi nol tindakan buat mulai. Disinilah letak kesenjangan paling bahaya, antara apa yang kita tahu dan apa yang benar-benar kita lakukan. Video ini bukan sekadar ngajarin teori yang bisa kamu cari di Google. Ini tentang mengubah arah hidupmu lewat langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu jalani. Karena kemandirian finansial itu bukan milik orang pintar, tapi milik mereka yang berani bertindak. Nah, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Gimana mau ngatur uang kalau dapatnya aja masih ngos-ngosan? Banyak orang sibuk belajar cara berinvestasi, tapi lupa bahwa sebelum bisa invest, kamu harus punya yang namanya modal. Kemandirian finansial nggak dimulai dari kalkulator atau spreadsheet, tapi dari aliran pemasukan yang stabil. Dan lebih bagus lagi, kalau alirannya nggak cuma satu. Jangan cuma mengandalkan satu pintu rezeki, karena kalau satu tertutup, hidup bisa langsung goyang. Gaji tetap itu penting, tapi jangan berhenti di situ. Kamu bisa mulai dari freelance kecil-kecilan, jadi reseller, ngonten di media sosial, ikut proyekan, bahkan mulai belajar investasi atau trading secara bertahap. Zaman sekarang, satu penghasilan itu rapuh. Tapi banyak penghasilan itu power. Bukan berarti kamu harus punya 7 sumber income kayak motivator-motivator bilang. Tapi kamu harus sadar, penghasilan itu fondasi. Semakin kamu kuat di bagian ini, semakin kokoh perjalanan finansialmu ke depan. Jangan takut mulai dari kecil. Bahkan influencer besar pun dulunya mulai dari followers 0. Yang penting, mulai dulu. Oke, kamu sudah punya penghasilan. Tapi percuma kalau uangnya numpang lewat doang. Masuk gajian, keluar buat nongkrong, cicilan, dan belanja nggak jelas. Ini saatnya kamu naik level. Dari cuma cari uang, jadi tahu cara menjaga uang. Dan langkah pertama yang paling realistis, miliki minimal 10 juta rupiah dalam bentuk tabungan atau aset liquid. Kenapa 10 juta? Bukan karena angka itu ajaib, tapi karena itu adalah angka psikologis yang cukup bikin kamu tenang. Ini bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang punya napas kalau hidup tiba-tiba nyerang dari belakang. Tabungan ini bisa berupa saldo rekening bank, RDPU, atau obligasi jangka pendek. Yang penting, bisa dicairkan kapanpun kamu butuh. Banyak orang meremehkan kekuatan simpanan kecil. Padahal, punya 10 juta di rekening itu rasanya beda banget dibanding saldo yang bolong terus. Kamu lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih megang kontrol. Jadi, sebelum mikir beli saham atau buka usaha, pastikan kamu punya tameng finansial dulu. Karena langkah ke depan itu nggak akan stabil kalau pondasinya rapuh. Tapi tunggu dulu, punya tabungan tapi masih terjebak utang konsumtif, sama aja bohong. Ini penyakit finansial yang sering dianggap sepele, padahal diam-diam ngisep masa depanmu pelan-pelan. Kartu kredit, pay letter, pinjol, semua itu terlihat ringan di awal, tapi bisa berubah jadi beban permanen kalau nggak dikendalikan. Kamu kerja keras bukan untuk jadi budak cicilan, kan? Generasi kita hidup di era yang serba instan, termasuk dalam ngutang. Beli sekarang, bayar nanti. Tapi yang jarang dipikirin, nanti itu datang dengan bunga. Dan kadang, bunganya lebih besar dari barang yang dibeli. Gaji habis buat bayar minimum payment, padahal barangnya udah basi, rusak, atau bahkan nggak dipakai lagi. Ini bukan soal matematika, ini soal kebiasaan dan kedisiplinan. Mulai sekarang, perlakukan utang konsumtif seperti racun. Prioritaskan pelunasan. Kalau bisa hindari, hindari. Nggak usah gengsi bilang nggak mampu beli sekarang. Lebih baik ditunda daripada hidupmu ditunda karena tercekik cicilan. Kemandirian finansial bukan soal kaya cepat, tapi bebas dari rasa dikejar-kejar tagihan. Itu baru langkah dewasa. Nah, kalau tadi kita bahas utang yang harus dijauhi, sekarang
Waktunya bahas utang yang boleh. Tapi hati-hati, label produktif bukan berarti otomatis aman. Utang produktif itu kayak pisau, bisa bantu kamu masak, bisa juga bikin kamu luka kalau nggak tahu cara pakainya. Jadi, sebelum ngambil utang dengan alasan buat usaha atau biar cuan lebih besar, pastikan kamu tahu batasnya. Batas paling sehat, jangan pernah punya utang produktif yang melebihi 30% dari aset liquid kamu. Kalau kamu punya 20 juta tabungan atau aset cair, pastikan total utangmu nggak lebih dari 6 juta. Kenapa? Karena di dunia nyata, nggak semua rencana bisnis berjalan mulus. Kalau tiba-tiba cash flow seret, kamu masih punya ruang napas buat bayar cicilan tanpa panik atau menjual aset darurat. Utang produktif yang bijak justru bisa mempercepat langkahmu ke kemandirian finansial. Tapi syaratnya, kamu harus paham risikonya, bukan cuma fokus ke potensi cuannya. Banyak orang terjebak utang buat modal, padahal sebenarnya cuma buat memuaskan ego konsumtif. Jadi sebelum minjem uang, tanya dulu ke diri sendiri, ini benar-benar investasi atau cuma pengalihan hasrat konsumtif yang dikemas rapi? Setelah kamu bebas dari utang konsumtif dan bijak dalam utang produktif, satu hal penting yang sering diabaikan adalah dana darurat. Banyak orang merasa cukup aman hanya karena punya tabungan, tapi begitu kena musibah, motor rusak, anak sakit, atau di PHK, semua tabungan langsung lenyap. Inilah kenapa dana darurat bukan pilihan, tapi keharusan. Besarnya dana darurat harus disesuaikan dengan realita hidupmu. Tinggal di kota besar dengan biaya hidup tinggi, minimal 6 bulan pengeluaran. Di kota kecil atau tinggal bareng keluarga, mungkin 2-3 bulan cukup. Intinya, kamu harus punya cadangan yang bisa menyelamatkanmu saat dunia tiba-tiba jungkir balik, karena masalah keuangan sering datang tanpa permisi. Dana darurat itu bukan uang nganggur, itu pelindung mental, penenang pikiran, dan penyelamat rencana. Dengan punya dana ini, kamu nggak gampang panik, nggak buru-buru ambil keputusan ngawur, dan yang paling penting, nggak perlu ngutang waktu krisis datang. Karena dalam perjalanan menuju kemandirian finansial, kamu butuh pondasi yang nggak cuma kuat, tapi tahan guncangan. Kalau dana darurat sudah aman, jangan berhenti di situ. Uangmu harus mulai kerja. Karena diamnya uang itu mahal. Setiap hari nilainya pelan-pelan digerus inflasi. Artinya, kalau kamu cuma nabung tanpa tahu cara menumbuhkan uangmu, kamu sebenarnya sedang kehilangan daya beli secara diam-diam. Dan inilah saatnya kamu naik kelas, masuk ke dunia investasi. Banyak orang takut dengan kata investasi karena terdengar rumit atau penuh resiko. Padahal, investasi itu bukan tentang kaya dalam semalam. Ini tentang membiarkan uangmu tumbuh perlahan tapi pasti. Bahkan, memilih instrumen sederhana seperti reksadana, emas, atau obligasi udah termasuk investasi, asal dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Pahami dulu sebelum masuk. Jangan asal ikut-ikutan beli saham atau kripto cuma karena viral. Pelajari dasar-dasarnya, kenali profil resiko kamu, dan mulailah dari yang kecil. Ingat, literasi investasi itu bukan sekedar tahu, tapi juga sadar bahwa pertumbuhan keuanganmu nggak bisa cuma mengandalkan kerja keras. Harus ada kerja uang juga. Karena uang yang diam bukan cuma nggak produktif, tapi diam-diam bikin kamu miskin. Kalau kamu baru mulai belajar investasi, jangan langsung lompat ke medan perang yang penuh guncangan. Mulailah dari medan latihan yang lebih aman, investasi beresiko rendah. Ini bukan berarti hasilnya kecil dan membosankan, tapi justru tempat terbaik buat membangun fondasi mental dan disiplin. Karena investasi itu bukan adu cepat, tapi adu sabar dan konsisten. Contoh instrumen beresiko rendah, obligasi negara, reksadana pasar uang, atau emas digital. Returnnya memang nggak bikin kamu langsung tajir, tapi cukup untuk menjaga nilai uangmu dan memberi rasa aman saat belajar. Yang lebih penting lagi, kamu belajar kebiasaan menyisihkan uang, mengenal fluktuasi pasar, dan merasakan hasil dari disiplin waktu ke waktu. Investasi beresiko rendah itu kayak sabuk pengaman. Mungkin nggak keren, tapi penting. Apalagi kalau kamu tipe orang yang cemas kehilangan uang.
Gunakan fase ini buat melatih kontrol diri dan menumbuhkan rasa percaya pada proses. Karena kalau kamu nggak bisa tenang lihat pergerakan reksadana, jangan harap bisa tidur nyenyak saat pegang saham. Mulai dari yang aman, baru nanti naik ke yang menantang. Setelah kamu punya bekal mental, pengetahuan, dan pengalaman di investasi berisiko rendah, saatnya bicara soal medan yang lebih dinamis, investasi berisiko tinggi. Ini wilayah yang bisa bikin kamu cuan besar, tapi juga bisa bikin panik kalau nggak siap. Saham dan kripto adalah dua contoh paling umum. Mereka menarik karena potensinya tinggi, tapi juga ganas kalau kamu asal masuk tanpa strategi. Masalahnya, banyak orang masuk ke investasi jenis ini karena FOMO, takut ketinggalan. Lihat teman untung jutaan dari saham, langsung ikut beli, tanpa paham apa yang dibeli. Padahal, investasi jenis ini butuh lebih dari sekedar nekat. Kamu perlu riset, mindset panjang, dan manajemen emosi. Karena grafik naik turun itu bukan cuma angka, tapi ujian mental yang bisa bikin orang waras jadi panik. Jadi, sebelum kamu lompat ke saham atau kripto, kenali dulu profil risikomu. Kalau kamu nggak tahan lihat saldo turun 30% dalam seminggu, berarti ini bukan ranahmu. Atau kamu harus mulai dari nominal yang kecil dulu. Ingat, dalam investasi beresiko tinggi, kontrol diri jauh lebih penting daripada feeling. Karena yang bertahan bukan yang paling pinter, tapi yang paling tenang saat badai datang. Setelah kamu punya penghasilan yang stabil, tabungan darurat, bebas utang, dan investasi berjalan, kamu udah selangkah lebih dekat ke tujuan akhir, kebebasan finansial. Tapi tunggu dulu, kebebasan finansial bukan cuma tentang punya banyak uang. Ini tentang punya pilihan. Pilihan untuk kerja karena mau, bukan karena butuh. Pilihan untuk menolak, istirahat, atau membantu orang lain tanpa rasa takut kehabisan. Dan inilah bagian paling indah dari kemandirian finansial, kemampuan untuk berbagi. Bukan cuma soal memberi uang, tapi juga waktu, ilmu, dan kesempatan. Ketika kamu udah nggak sibuk mikirin gimana caranya bayar tagihan bulan depan, kamu punya energi untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu bisa bantu orang lain yang masih di fase awal perjalanan mereka, kayak kamu dulu. Berbagi bukan akhir dari perjalanan keuangan, tapi kelanjutan yang paling bermakna. Karena sejatinya, kekayaan yang paling tinggi bukan yang kamu simpan untuk diri sendiri, tapi yang berdampak ke sekitar. Jangan tunggu jadi miliarder buat berbagi. Saat kamu sudah bebas secara finansial, sekecil apapun kontribusimu bisa jadi perubahan besar buat orang lain. Dan itulah kebebasan yang sebenarnya. Bayangkan kalau lebih banyak anak muda di Indonesia bebas dari stres tagihan, bebas dari tekanan utang, dan mulai fokus pada kontribusi nyata. Dampaknya? Luar biasa. Kebebasan finansial bukan cuma mengubah hidup seseorang, tapi bisa menciptakan efek domino untuk keluarga, komunitas, bahkan generasi berikutnya. Ini bukan idealisme, ini efek nyata dari satu orang yang berhasil memutus rantai krisis keuangan pribadi. Orang yang sudah merdeka finansial cenderung lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih berani untuk berinovasi, dan lebih mampu membantu tanpa embel-embel. Mereka nggak cuma jadi konsumen yang lebih bijak, tapi juga pemimpin, mentor, dan pembuka jalan. Dan yang paling penting, mereka bisa jadi contoh hidup bahwa bebas finansial itu mungkin, bahkan bagi orang biasa. Masyarakat yang kuat dibangun dari individu yang stabil. Kalau kita ingin bangsa yang produktif, kreatif, dan berdaya saing, maka melek finansial dan kemandirian ekonomi harus jadi gerakan. Dan semuanya dimulai dari kamu, yang hari ini mungkin baru belajar menabung, tapi besok bisa jadi motor perubahan. Karena saat kamu bebas, kamu bisa bantu membebaskan yang lain. Itu kekuatan sosial dari kebebasan finansial. Sekarang kamu sudah tahu bahwa kemandirian finansial bukanlah mitos, tapi hasil dari langkah-langkah konkret yang bisa dimulai siapa saja, termasuk kamu. Mulai dari mendapatkan penghasilan, membangun tabungan minimum, keluar dari utang konsumtif, hingga memahami cara kerja investasi. Semua itu bukan teori semata, tapi sistem yang jika dijalani dengan disiplin, akan mengubah cara kamu hidup dan berpikir soal uang. Tapi ingat, pengetahuan tanpa aksi itu cuma wacana. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen itu nggak akan datang. Mulailah dari sekarang.
Entah itu menabung 100.000 pertama, membayar utang kecil yang tertunda, atau mulai baca tentang reksadana. Tindakan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya ada di kepala. Dan terakhir, jadikan perjalanan finansialmu sebagai orisan. Karena begitu kamu naik level, tanggung jawabmu juga naik. Bantu orang lain belajar, ajak mereka tumbuh bareng, dan jadilah bagian dari generasi yang mengakhiri lingkaran hidup gaji ke gaji. Kemandirian finansial bukan akhir, tapi awal dari hidup yang lebih sadar, lebih berdaya, dan lebih berarti. Ayo, mulai sekarang.